Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami'at Taqwa yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah limpahkan keberkahan untuk kita semuanya. Marilah kita perbanyak puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai dengan detik ini, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita diperkenankan untuk hadir, duduk bersimpuh dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur kepada Allah, keikhlasan kita bersyukur menjadi feedback, menjadi umpan balik bertambahnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya sholawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita Allah jadikan menjadi orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumil akhir nanti kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan yang agung dari Rasulullah, yaitu syafaatul uzmahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tak lupa khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti memelihara diri kita dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan. Takwa dalam arti mentaati dan mengerjakan semua perintah serta meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal soleh sebagai pembuktian kebenaran iman, kebenaran Islam, dan pembuktian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembuktian pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sudah kita tahu bersama bahwa tauhid yang merupakan tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kita beribadah kepada Allah semata dengan memurnikan peribadahan kepada Allah. Itulah yang diperintahkan Allah kepada seluruh umat manusia, dan hanya untuk itu sebenarnya mereka diciptakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku saja. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, tidak terasa perguliran waktu begitu cepat. Kita sudah berada di tanggal 5 bulan Sya'ban 1442 Hijriah. Perguliran waktu yang kita alami ini bagian dari nasihat serta peringatan yang sangat berharga untuk kita semuanya. Manakala kita mampu meresapi dan memahami serta merenungkannya, maka wajarlah jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita menjadikan setiap pergantian waktu sebagai objek renungan kita dan sebagai tuntunan agar kita bisa menyerap pesan-pesan istimewa yang ada di dalam setiap pergantian waktu tersebut. Hadirin rahimakumullah, pada bulan Sya'ban ini ada 3 peristiwa penting yang berimbas pada kehidupan beragama kaum muslimin. Yang pertama adalah perpindahan kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram terjadi pada bulan Sya'ban. Menurut Imam Al-Qurtubi, ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 144 mengatakan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan dengan malam Nisfu Sya'ban. Peralihan kiblat ini merupakan suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW berdiri menghadap langit setiap hari, menunggu wahyu turun perihal perpindahan kiblat tersebut. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 144 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan waliyannaka, menengadah ke langit yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Karena itulah seorang ulama Ibnu Abi Sayyid Al-Yamani mengatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu, marilah sama-sama kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mari sama-sama kita banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini. Wabil khusus di Sayyidul Ayyam ini, di hari Jumat ini. Karena berselawat kepada Rasulullah pada hari Jumat bagian dari amalan-amalan utama di hari Jumat. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Demikianlah penjelasan singkat tentang 3 peristiwa penting di bulan Sya'ban. Namun ada hal yang lebih penting untuk kita renungkan, untuk kita pahami dan kita amalkan di bulan Sya'ban ini. Yang pertama, kita diperintahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Dalam sebuah hadis yang di depan telah khotib sampaikan, bahwa diceritakan Usama bin Zaid berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya tidak melihatmu engkau berpuasa di 1 bulan melebihi puasamu di bulan Sya'ban." Rasulullah menjawab, ini adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu antara bulan Rajab dan Sya'ban. Di bulan inilah amal perbuatan manusia diangkat kepada Rabb semesta alam. Karena itu, aku ingin saat amalku diangkat kepada Allah, aku sedang berpuasa. Hadirin rahimakumullah, justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Tentunya sekaligus sebagai hajatnya agar ketika amalnya diangkat pada bulan Sya'ban, Nabi sedang berpuasa. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan yang artinya,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa sunnah di satu bulan lebih banyak dari bulan Sya'ban. Sungguh beliau berpuasa penuh pada bulan Sya'ban. Hadirin, penjelasan tentang penuhnya Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban, ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitab Fathul Bari bahwa ungkapan bahasa Arab berpuasa sebulan penuh yang dimaksud adalah berpuasa pada sebagian besar di bulan itu. Begitu juga para ulama yang lain menegaskan bahwa memang berpuasa sunnah di bulan Sya'ban memiliki keistimewaan tersendiri. Karena ia menjadi jembatan menuju bulan yang paling diagungkan, yaitu bulan suci Ramadan. Itulah sebabnya mengapa bulan ini dikatakan Sya'ban. Sya'ban yang berasal dari kata sya'ab yang bisa dimaknai sebagai jalan setapak menuju puncak. Yang artinya bulan Sya'ban adalah bulan persiapan yang disediakan oleh Allah untuk hambanya dalam menapaki, dalam memantapkan dirinya sebagai persiapan menyongsong bulan puncak, yaitu bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Namun yang perlu kita perhatikan adalah tidak boleh bagi kita mengkhususkan diri berpuasa di 1 atau 2 hari terakhir bulan Sya'ban. Sekali lagi, Rasulullah melarang kita untuk berpuasa mengkhususkan diri 1 atau 2 hari terakhir di bulan Sya'ban. Kecuali puasa tersebut memang harus ditunaikan yang dibolehkan sesuai dengan ajaran Islam. Seperti kita melaksanakan puasa nazar kita, puasa qada bagi para ibu atau wanita, puasa kafarat, dan puasa sunnah yang memang biasa kita lakukan. Apakah itu puasa Yaumul Bid, puasa Nabi Daud, dan puasa Senin Kamis? Manakala hal itu memang terbiasa kita lakukan sebelum-sebelumnya, maka Rasulullah SAW membolehkan kita untuk berpuasa. Tapi sekali lagi, manakala kita hanya menyengaja, maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang memang seharusnya dan biasanya melakukan puasanya pada hari itu, maka hendaklah ia boleh berpuasa. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal kedua di bulan Sya'ban adalah melunasi hutang-hutang puasa, khususnya bagi wanita yang belum mengqadha puasa Ramadannya di tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dianjurkan bagi kita untuk mengingatkan anggota keluarga kita, yaitu para ibu, para perempuan, anak-anak kita, agar memanfaatkan bulan Sya'ban ini untuk mengqadha puasa Ramadan yang ditinggalkannya. Hal ini sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa aku punya hutang puasa Ramadan. Aku tak dapat mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban karena aku sibuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Kemudian amal yang ketiga pada bulan Sya'ban yang harus kita lakukan dan kita perbanyak adalah melaksanakan salat sunnah rawatib, qiyamul lail, membaca Al-Quran, bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Wabil khusus di malam nisfu Sya'ban, karena di malam itu terdapat keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa malam nisfu Sya'ban di dalamnya terdapat keutamaan. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf dari golongan tabi'in, khususnya di negeri Syam, mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan cara berkumpul di masjid-masjid untuk melakukan ibadah. Dan dari sinilah kemudian kaum muslimin mengenal kebiasaan tersebut. Imam Ishaq Ibnu Rahawayah menegaskan dengan berkata bahwa hal tersebut bukanlah perbuatan bid'ah. Tentunya manakala kita berkumpul bersama di malam nisfu Sya'ban tersebut, kita melakukan amalan-amalan
yang tidak bertentangan dengan tuntunan ajaran Islam. Seperti kita membaca Al-Quran, bersedekah, salawat sunnah mutlak, salat sunnah tasbih, salat sunnah taubah, dan salat sunnah-sunnah lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita tidak berniat untuk salat nisfu Sya'ban. Sekali lagi, kita tidak berniat untuk salat nisfu Sya'ban, tapi marilah kita berniat salat mutlak, salat tasbihah yang kita lakukan pada malam tersebut. Dan juga kita perbanyak dengan membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah khutbah singkat yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan Jumat hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka kita meraih gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil ladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabil azim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقربته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى باقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله،